Andalusia. Ketika Islam menerangi Eropa yang gelap, bayangkan sebuah masa ketika jalanan Eropa masih gelap dan berlumpur. Namun, di satu wilayah kecil di selatan, lampu-lampu kota menyala sepanjang malam. Ketika raja-raja Eropa masih buta huruf, di sana anak-anak belajar matematika, kedokteran, dan filsafat. Wilayah itu bernama Andalusia. Sebuah peradaban Islam yang tidak hanya membangun istana, tetapi membangun manusia dan ilmu pengetahuan. Namun, mengapa kejayaan ini jarang dibahas? Dan bagaimana Islam bisa membangkitkan Eropa tanpa pedang? Tetapi, dengan pena, tahun 711 Masehi, seorang pemuda bernama Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar bersama sekitar 7.000 pasukan. Namun ini bukan penaklukan brutal. Sumber-sumber sejarah mencatat penindasan penguasa Visigat, ketidakadilan pajak, diskriminasi agama. Banyak penduduk lokal justru menyambut pemerintahan Islam karena membawa keadilan hukum, kebebasan beragama, stabilitas sosial. Dalam waktu singkat, Andalusia menjadi wilayah Islam dengan pusat peradaban baru di Cordoba. Pada abad ke-10, Cordoba adalah kota terbesar di Eropa. Fakta sejarah mencatat lebih dari 70 perpustakaan umum, universitas, dan madrasah rumah sakit dengan sistem klinis jalan berlampu dan sanitasi kota. Sementara London dan Paris masih berupa kota kecil berlumpur, Cordoba telah menjadi kiblat ilmu dunia. Disinilah lahir tokoh-tokoh besar. Ibnu Rushd Avros, filsafat dan hukum. Ibnu Sina, kedokteran dipelajari di Eropa hingga abad ke-17. Al-Zahrawi, bapak ilmu bedah modern. Buku-buku mereka diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi fondasi Universitas Eropa. Tanpa Andalusia, tidak akan ada Renaissance. Keunikan Andalusia terletak pada kehidupan bersama Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Hidup berdampingan, bekerja sama dalam ilmu, berdialog dalam filsafat dan sains. Sejarawan Barat menyebut ini sebagai La Convivencia, hidup bersama dalam perbedaan. Inilah bukti bahwa peradaban besar lahir dari toleransi, bukan fanatisme. Islam di Andalusia menjadi rahmat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi umat Islam. Namun kejayaan tidak abadi. Perpecahan internal umat Islam melahirkan Muluk Al-Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil yang saling bermusuhan. Saat persatuan runtuh, pasukan Kristen perlahan merebut wilayah. Tahun 1492, Granada, benteng terakhir Islam, jatuh. Yang terjadi selanjutnya, pembakaran buku-buku Islam, pengusiran Muslim dan Yahudi, inkuisisi Spanyol, pemaksaan konversi agama. Sebuah peradaban dihapus secara sistematis dari ingatan sejarah Eropa. Andalusia mengajarkan satu pelajaran besar: ilmu tanpa persatuan akan runtuh, kekuasaan tanpa akhlak akan hancur. Dan sejarah kembali berbisik kepada kita hari ini. Apakah kita akan belajar atau mengulang kesalahan yang sama?